Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan lahir dan batin. Baiklah, malam hari ini kita berjumpa lagi pada mata kuliah pengantar akuntansi 1 di pertemuan yang ke-6. Untuk bahan review, minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan siklus akuntansi tahap pencatatan. Ada jurnal, buku besar, dan neraca saldo yang sudah kita bahas dalam siklus akuntansi tahap pencatatan. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan siklus akuntansi tahap penyusunan laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui bahwa penyusunan laporan keuangan itu terjadi pada akhir periode. Dalam tahapan penyusunan laporan keuangan tentunya melalui beberapa tahapan dalam siklus akuntansi. Yang pertama adalah pembuatan neraca saldo, kemudian pencatatan jurnal penyesuaian, selanjutnya pembuatan neraca saldo setelah jurnal penyesuaian, selanjutnya adalah penghitungan laba rugi dan pembuatan laporan laba rugi. Selanjutnya adalah pencatatan jurnal penutup. Selanjutnya adalah pembuatan laporan perubahan modal, neraca dan laporan arus kas. Dan yang terakhir adalah pencatatan jurnal penutup. Baiklah, di dalam siklus akuntansi tahap penyusunan laporan keuangan, kita akan membahas beberapa subtopik. Yang pertama, pengertian jurnal penyesuaian. Yang kedua, perlunya jurnal penyesuaian. Yang ketiga, jurnal penyesuaian ketentuan PABU atau prinsip akuntansi berterima umum. Yang keempat, jurnal penyesuaian karena kesalahan pencatatan. Dan yang kelima, membuat jurnal penyesuaian. Baiklah, untuk yang pertama terkait dengan pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah pencatatan pada akhir periode terhadap transaksi-transaksi tertentu dalam rangka penyajian laporan keuangan yang senyatanya atau sesuai dengan keadaan real perusahaan. Jurnal penyesuaian ini diperlukan agar laporan keuangan menggambarkan informasi keuangan yang sesuai dengan keadaan real perusahaan. Terdapat dua alasan yang mendasari perlunya jurnal penyesuaian disusun dalam suatu perusahaan. Yang pertama, karena ketentuan prinsip akuntansi berterima umum, yakni beberapa jenis transaksi tertentu dicatat di akhir periode saja. Dan alasan yang kedua, karena kesalahan pencatatan, yakni penjurnalan selama periode berjalan terdapat kesalahan yang baru diketahui pada akhir periode. Beberapa ketentuan prinsip akuntansi berterima umum di dalam jurnal penyesuaian diantaranya adalah akrual, alokasi cost atau cost allocation, konservatisme, dan analisis biaya manfaat. Baiklah, sekarang kita akan membahas satu persatu terkait dengan ketentuan prinsip akuntansi berterima umum dalam jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah akrual. Akrual artinya pengakuan biaya dan pendapatan berdasarkan waktu, bukan berdasarkan kas. Jadi, biaya dan pendapatan itu akan diakui berdasarkan keterjadian dari biaya dan pendapatan tersebut, bukan pada saat kas diterima oleh pembeli ataupun penjual. Terdapat dua peristiwa yang mendasari adanya akrual. Yang pertama, penerimaan dan pembayaran kas di muka, dan yang kedua, penerimaan dan pembayaran kas di belakang. Sebagai contoh untuk pembayaran kas di muka atau pengakuan biaya, yang pertama adalah pada tanggal 1 Oktober 2007, perusahaan menyewa gedung sebesar 12 juta rupiah untuk 1 tahun, di mana biaya sewa dibayar di muka, yakni pada tanggal 1 Oktober 2007. Maka untuk melakukan pencatatan terhadap pengakuan biaya yang telah dibayar di muka, kita akan mencatatnya sedemikian.
Yang pertama terkait dengan tanggal 1 Oktober 2007 itu telah dilakukan pembayaran biaya sewa dibayar di muka sebesar 12 juta, di mana sewa tersebut baru akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2008. Nah, oleh karena itu, karena di akhir periode tahun 2007 adalah pada tanggal 31 Desember 2007, maka kita akan mencatat biaya sewa gedung di tahun 2007 itu dengan perhitungan 3 dibagi 12, 3 ini adalah 3 bulan, karena dihitung sejak 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2007 itu adalah 3 bulan, dibagi 12 dan dikali dengan total sewa gedung yaitu sebesar 12 juta. Maka diperoleh biaya sewa gedung di tahun 2007 sebesar 3 juta. Dan selanjutnya untuk biaya sewa gedung di tahun 2008 itu berhitung dari tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 30 September 2008. Jadi totalnya dari bulan Januari sampai bulan September itu 9 bulan. Jadi 9 bulan dibagi dengan 12 dikali 12 juta akan memperoleh hasil sama dengan 9 juta. Sehingga ketika ditotalkan antara biaya sewa gedung di tahun 2007 dengan tahun 2008 adalah sebesar 12 juta rupiah. Kemudian ayat jurnal pada saat terjadinya transaksi, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2010 kita akan mencatatnya bahwa sewa gedung dibayar di muka pada kas, yakni sebesar 12 juta. Dengan ilustrasi bahwa pembayaran di muka pada biaya sewa gedung. Dan untuk jurnal penyesuaiannya, yakni pada tanggal 31 Desember untuk tahun 2007 kita mencatatnya adalah biaya sewa gedung pada sewa gedung dibayar di muka, yakni sebesar 3 juta dengan deskripsi pencatatan biaya sewa gedung untuk 3 bulan. Selanjutnya adalah contoh terkait dengan pembayaran kas di belakang, masih tetap dengan pengakuan biaya. Contohnya adalah pada tanggal 1 Juli 2007, perusahaan menyewa kendaraan sebesar 18 juta rupiah untuk 1 tahun. Diasumsikan bahwa dibayar di belakang, yakni pada tanggal 30 Juni tahun 2008. Jadi rent sewanya adalah mulai dari tanggal 1 Juli 2007 ke 31 Desember 2007 di akhir periode dan sewa akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2008. Nah, ketika kita menghitung biaya sewa kendaraan di tahun 2007, kita mulai berhitung dari tanggal 1 Juli ke 31 Desember 2007 itu adalah 6 bulan. Jadi 6 dibagi 12 dikali dengan total sewa kendaraan 18 juta, itu sama dengan 9 juta. Sedangkan untuk biaya sewa kendaraan di tahun 2008, yakni 6 bulan dibagi dengan 12, total bulan dalam setahun, dikali dengan 18 juta, maka akan diperoleh hasil sama dengan 9 juta. Sehingga total biaya sewa kendaraan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 itu sama dengan sebesar 18 juta. Ayat jurnal pada saat terjadi transaksi itu tidak ada pencatatan karena pembayaran kas dilakukan di belakang. Sedangkan untuk jurnal penyesuaiannya ini pada tanggal 31 Desember, maka kita akan mencatatnya dengan ayat jurnal biaya sewa kendaraan pada utang sewa kendaraan sebesar 9 juta rupiah. Berikutnya adalah terkait dengan penerimaan kas di muka untuk pengakuan pendapatan. Contohnya, pada tanggal 1 Desember 2007, diterima pembayaran di muka untuk sewa mesin sebesar 4 juta rupiah selama 4 bulan, yakni mulai tanggal 1 Desember sampai dengan, maksud saya 1 Desember 2007 sampai dengan 31 Maret 2008. Jadi dari tanggal 1 Desember 2007 ke 31 Desember 2007 itu 1 bulan, kemudian ke 31 Maret ke 2008 itu adalah 3 bulan. Jadi kita menghitung dulu pendapatan sewa mesin di tahun 2007 yaitu 1/4 bulan, ya. 4 di sini bukan bulan dalam setahun tetapi bulan dalam penyewaan pembayaran mesin tadi, sewa pembayaran mesin, yaitu 1 dibagi 4 bulan dikali 4 juta sama dengan 1 juta. Kemudian pendapatan sewa mesin di tahun 2008 ya ini terhitung dari 1 Januari 2008 sampai 31 Maret 2008 yaitu 3/4 dikali 4 juta sama dengan 3 juta.
sehingga total pendapatan sewa mesin di tahun 2007 dan 2008, khususnya mulai bulan Desember 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 itu sebesar 4 juta rupiah. Oke, berikutnya adalah terkait dengan pencatatan jurnal pada saat terjadi transaksi. Pada tanggal 1 Desember kita akan mencatatnya kas pada sewa mesin diterima di muka, yaitu sebesar 4 juta. Dan pada tanggal 31 Desember untuk ayat jurnal penyesuaiannya, kita akan mencatat ayat jurnal dengan ayat jurnal sewa mesin diterima di muka pada pendapatan sewa mesin sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya, penerimaan kas di belakang untuk pengakuan pendapatan, yakni pada tanggal 1 Agustus 2007 perusahaan menyewakan ruko sebesar 30 juta rupiah untuk 1 tahun. Pembayaran akan diterima di belakang pada tanggal 31 Juli 2008. Jadi kalau kita lihat rangka waktunya, penyewaan itu dimulai dari tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan 30 Juli 2008. Namun penerimaan kas akan dilakukan pada tanggal 31 Juli 2008. Maka biaya sewa ruko di tahun 2007 5/12, artinya dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Desember itu adalah 5 bulan, dikali dengan 30 juta itu sama dengan 12.500.000. Dan biaya sewa ruko di tahun 2008 mulai 1 Januari 2008 sampai dengan 30 Juli 2008 itu adalah 7 bulan dibagi 12 kali 30 juta sama dengan 17.500.000. Dan ayat jurnal pada saat terjadi transaksi itu tidak ada pencatatan karena penerimaan kas dilakukan di belakang. Sedangkan untuk jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember, ayat jurnalnya adalah piutang sewa ruko pada pendapatan sewa ruko sebesar 12.500.000. Pencatatan pendapatan sewa ruko ini dilakukan hanya dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Desember atau selama 5 bulan. Baiklah, yang selanjutnya ketentuan prinsip akuntansi penerima umum dalam jurnal penyesuaian adalah pengalokasian cost atau cost allocation, di mana cost atau harga perolehan aktiva yang memberi manfaat lebih dari satu periode harus dialokasikan ke periode-periode yang menikmati manfaat dari cost tersebut. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Januari 2007, perusahaan membeli mesin sebesar 100 juta rupiah yang memiliki masa manfaat 5 tahun. Penyusutan per tahun adalah 20% dari biaya yang dikeluarkan untuk membeli mesin. Jadi kalau bisa dideskripsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2007 perusahaan membeli mesin 100 juta rupiah, masa manfaat 5 tahun dan penyusutan per tahun adalah 20% dari biaya yang dikeluarkan. Jadi kalau bisa digambarkan untuk range masa manfaatnya adalah demikian, ini dari 1 Januari 2007 sampai 31 Desember 2007, kemudian sampai 31 Desember 2008, 31 Desember 2009, 31 Desember 2010, dan berakhir di 31 Desember 2011. Biaya penyusutan mesin di tahun 2007 itu adalah 20% dari biaya yang dikeluarkan untuk membeli mesin. Jadi 20% dikali dengan 100 juta. Itu sama dengan 20 juta. Itu baru menghitung biaya penyusutannya di tahun 2007. Sehingga ayat jurnal pada saat terjadi transaksi, yakni pada tanggal 1 Januari, kita akan mencatat ayat jurnalnya, yakni mesin pada kas sebesar 100 juta. Ini atas pembelian tunai mesin. Dan jurnal penyesuaiannya untuk tahun 2007 kita mencatatnya pada tanggal 31 Desember 2007, yakni biaya penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin yakni sebesar 20 juta. Selanjutnya, ketentuan prinsip akuntansi berterima umum pada jurnal penyesuaiannya adalah konservatisme. Mana konservatisme ini lazim diterjemahkan dengan prinsip kehati-hatian. Akuntansi akan segera mengakui biaya atau rugi yang kemungkinan besar terjadi. Ini pendapat Suwarjono terkait dengan lahirnya konservatisme dalam akuntansi.
Konservatisme contohnya adalah pada tanggal 31 Desember 2007 ditetapkan bahwa dari saldo piutang sebesar 50 juta rupiah diperkirakan terdapat piutang yang tidak tertagih, yakni sebesar 1%. Sehingga ketika kita menghitung biaya kerugian atas piutang yang tertagih, kita akan menghitungnya dengan 1%, ya, nominalnya tadi piutang tak tertagih sebesar 1% dikali dengan besarnya saldo piutang, yaitu sebesar 50 juta. Sehingga biaya kerugian piutang tak tertagih sebesar 500 juta. Nah, jurnal penyesuaian atas biaya kerugian piutang tak tertagih yang akan dicatat pada tanggal 31 Desember adalah biaya kerugian piutang tak tertagih pada cadangan kerugian piutang tak tertagih, yakni sebesar 500 juta rupiah. Nah, di dalam bisnis, lazim terdapat sebagian kecil pelanggan yang pada akhirnya tidak mampu melunasi utangnya. Itulah makanya ada akun biaya kerugian piutang yang tak tertagih, karena perusahaan berjaga-jaga atas kemungkinan pelanggan yang tidak mampu melunasi utangnya pada akhir periode. Selanjutnya, ketentuan berikutnya adalah terkait dengan analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Analisis biaya dan manfaat ini maksudnya adalah pencatatan akuntansi dilakukan sepanjang manfaat yang diperoleh lebih besar dibanding biaya yang harus ditanggung. Artinya bahwa transaksi tertentu dianggap tidak praktis jika dicatat setiap terjadinya transaksi tersebut. Yang pertama, karena transaksi tersebut sangat sering terjadi, dan yang kedua, transaksi tersebut terjadi di dalam perusahaan atau internal sehingga dapat dikendalikan oleh perusahaan. Contoh dari analisis biaya manfaat itu, pertama adalah pada tanggal 31 Desember 2007, penghitungan fisik menunjukkan saldo supplies atau perlengkapan sebesar 5 juta rupiah. Sehingga saldo akun supplies di neraca saldo sebesar 9 juta rupiah. Jadi ada perbedaan saldo antara pada akun supplies antara neraca dengan penghitungan fisik. Nah, biaya supplies di tahun 2007 jika kita buatkan jurnal penyesuaiannya adalah 9 juta, ya, saldo di neraca kurang dengan penghitungan fisik sama dengan 4 juta. Sehingga jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember tahun 2007, biaya supplies atau perlengkapan pada supplies atau perlengkapan yakni sebesar 4 juta rupiah. Selanjutnya adalah jurnal penyesuaian karena kesalahan pencatatan. Pencatatan dilakukan hanya jika terjadi kesalahan penjurnalan yang baru diketahui pada akhir periode. Jenis-jenis kesalahan antara lain yang pertama, lupa pencatatan, salah penulisan nilai rupiah, salah akun, dan kombinasi kesalahan. Yang pertama adalah kesalahan pencatatan. Contohnya, pada tanggal 31 Desember 2007, diketahui transaksi pembelian supplies sebesar 3 juta rupiah tertanggal 5 Desember 2007 belum dicatat. Maka jurnal koreksinya adalah supplies pada kas yakni sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya, salah penulisan nilai rupiah. Contohnya, pada tanggal 31 Desember 2007 diketahui transaksi pembelian kredit komputer sebesar 6 juta rupiah tertanggal 16 Desember 2007 dan ditulis sebesar 9 juta rupiah. Jurnal pada saat terjadi transaksi itu adalah jurnal yang salah yang dicatat dengan harga 9 juta rupiah, yakni pada tanggal 16 Desember peralatan kantor pada utang. Ini dicatat 9 juta. Jadi ini jurnal yang salah pada saat pembelian kredit komputer. Sehingga jurnal koreksinya untuk membetulkan kesalahan tersebut dicatatlah utang pada peralatan kantor yakni 3 juta rupiah. Selanjutnya adalah salah akun. Contohnya, pada tanggal 31 Desember 2007 diketahui transaksi penerimaan pendapatan tunai sebesar 5 juta rupiah tertanggal 25 Desember 2007 dicatat sebagai pelunasan piutang oleh pelanggan sebesar 5 juta rupiah. Maka jurnal pada saat terjadinya transaksi, ya, kesalahan akun tadi yakni kas pada piutang sebesar 5 juta.
Oleh karenanya kita membuat jurnal koreksi, yakni pada tanggal 31 Desember, piutang pada kas 5 juta untuk pembatalan pencatatan yang salah tadi, dan kemudian kita membuat lagi jurnal yang sama di tanggal 31 Desember, yakni kas pada pendapatan sebesar 5 juta untuk melakukan pencatatan yang secara benar terhadap transaksi penerimaan pendapatan tadi. Kemudian jurnal yang pada saat terjadinya transaksi yaitu pada tanggal 20 Desember adalah kas pada piutang sebesar 5 juta. Jurnal koreksinya adalah piutang pada pendapatan sebesar 5 juta. Ini adalah untuk memperbaiki kesalahan akun yang awalnya dicatat akun kas dan akun piutang. Namun setelah dibuatkan jurnal koreksinya maka akan berdampak pada akun piutang dan akun pendapatan. Jadi bukan pada akun kas. Yang terakhir adalah kombinasi kesalahan. Contohnya, pada tanggal 31 Desember 2007 diketahui transaksi penerimaan pendapatan tunai sebesar 6 juta rupiah, tertanggal 25 Desember tahun 2007 dicatat sebagai pelunasan piutang oleh pelanggan sebesar 9 juta rupiah. Nah, ayat jurnal regulernya yang dibuat salah tadi itu, yang kombinasi kesalahan adalah kas pada piutang pada tanggal 20 Desember yaitu sebesar 9 juta rupiah. Maka ketika kita membuat jurnal koreksinya di tanggal 31 Desember, kita akan melakukan pencatatan pada akun piutang dan akun kas, yakni piutang pada kas sebesar 9 juta rupiah. Jurnal yang pertama ini adalah untuk membatalkan pencatatan yang salah pada awal transaksi tadi, yaitu pada tanggal 20 Desember. Kemudian di tanggal 31 Desember kita juga masih melakukan pencatatan, yakni kas pada pendapatan sebesar 6 juta adalah pencatatan transaksi yang benar. Kemudian untuk pelunasan piutangnya yang salah tadi di tanggal 20 Desember itu adalah kas pada piutang adalah 9 juta dan 9 juta. Kemudian jurnal koreksi adalah 31 Desember, piutang pada kas dan pendapatan. Ini adalah masing-masing piutangnya 9 juta, kasnya 3 juta, dan pendapatannya 6 juta. Jadi ini koreksi atas kesalahan kombinasi, artinya bahwa ada kesalahan akun dan kesalahan nominal yang dicatat. Itulah yang disebut dengan kombinasi kesalahan. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan membuat jurnal penyesuaian. Membuat jurnal penyesuaian itu pencatatannya ditampung di buku jurnal penyesuaian atau bentuk buku jurnal umum ya. Jadi jurnal penyesuaian itu kurang lebih bentuknya seperti jurnal umum dan kemudian disalin ke neraca lajur atau kertas kerja. Penulisan di neraca lajur diletakkan di kolom jurnal penyesuaian dan diberi huruf alfabet sesuai urutannya di jurnal penyesuaian. Jadi masing-masing transaksi yang ada di dalam jurnal penyesuaian ketika nanti dipindahkan ke neraca lajur maka akan diberikan nomor urut alfabet sesuai dengan urutan dalam jurnal penyesuaian. Demikianlah materi kita pada malam hari ini terkait dengan siklus akuntansi tahap penyusunan laporan keuangan, khususnya pada jurnal penyesuaian. Semoga teman-teman mahasiswa dapat memahami materi kita pada malam hari ini dan dapat dipelajari kembali untuk memperdalam pemahaman mahasiswa. Sampai ketemu minggu depan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.